pagi, salam sejahtera untuk kalian. Terima kasih sudah hadir pada pertemuan ke-10 mata kuliah Bahasa Indonesia dan kebetulan saat ini kita dalam jaringan ya, teman-teman, dalam jaringan internet bersama-sama ada di Zoom. Kemudian ini kita laksanakan karena memang berbenturan dengan acara yang diadakan atau diagendakan oleh FISIP. Nah, berikutnya eh, saya mau melakukan pembagian layar. Nah, oke. Nanti yang akan saya jelaskan diantaranya adalah eh, penjelasan terkait cara menulis sebuah artikel. Nah, jadi di depan kalian ini, kalian melihat sebuah format atau template yang ditawarkan oleh dosen atau koordinator dosen mata kuliah Bahasa Indonesia di UPN untuk membuat sebuah artikel ilmiah. Nah, artikel ilmiah ini formatnya beda-beda ya teman-teman ya. Format penulisannya beda-beda, tapi isinya sama. Ya, kalian perlu menekankan itu. Format penulisannya bentuknya beda-beda, tapi isinya sama. Sama ada judul, nama penulisnya, kemudian fakultas atau afiliasinya ya. Bisa dari kampus yang sama, bisa juga dari kampus yang berbeda misalnya. Kemudian ada email si penulisnya, semua penulisnya ya tentunya ya. Kemudian ada juga abstrak, ada pendahuluan sampai dengan ke daftar pusaka. Semuanya sama isinya, cuma yang membedakan adalah bentuknya. Mengapa kok bisa berbeda bentuknya? Maka saya akan menyampaikan satu hal dulu. Oke, baik. Sekarang saya minta kalian untuk memperhatikan sejenak apa yang saya sampaikan. Yang pertama, satu ketika kalian bisa jadi ditugaskan oleh dosen kalian untuk membuat artikel ilmiah. Maka tentunya saya akan mengajarkan cara membuatnya nanti. Kemudian, selain kalian diminta untuk membuat artikel ilmiah, bisa jadi artikel ilmiah tersebut diminta oleh dosen tertentu untuk dipublikasikan. Nah, di mana dipublikasikannya? Dipublikasikannya di jurnal. Ya, teman-teman ya. Nih, perhatikan lagi. Yang kalian lihat ini, ya ini ya, nih. Ini namanya artikel ilmiah. Yang bentuknya begini namanya artikel ilmiah ya. Mungkin kalian pernah baca atau barangkali kalau nggak baca pernah lihat tulisan yang bentuknya begini nih. Ya, kalau ada tulisan yang bentuknya seperti ini dan agak panjang, itu namanya bukan jurnal. Karena orang di luar sana banyak yang menyebut ini namanya jurnal. Ya, saya tekankan orang di luar sana banyak yang menyebut tulisan ini namanya jurnal. Tapi ini bukan jurnal, tapi dia namanya adalah artikel ilmiah. Dan jurnal itu apa dong? Nah, jurnal itu adalah media yang menerbitkan artikel ilmiah ini agar bisa dibaca oleh orang banyak. Contohnya misalnya musik deh teman-teman. Musik atau lagu. Nah itu bisa didengar oleh orang banyak, bisa dinikmati oleh orang banyak karena ada penerbitnya. Yang menerbitkan adalah label. Nah itu dalam musik tuh. Jadi musik atau lagu itu adalah artikel ilmiahnya, sedangkan label adalah jurnalnya. Paham maksudnya ya? Jadi jurnal itu adalah label bagi musik atau penerbit bagi buku seperti itu. Nah, sekarang artinya yang harus kalian pahami pertama adalah kalian perlu tahu jurnal itu kayak gimana sih. Nah, ini emang tidak ada nih. Ini tidak ada dalam RPS, tapi ini adalah pengetahuan yang harus saya sampaikan kepada kalian biar kalian paham nanti ketika kalian ingin menerbitkan tulisan kalian ke sebuah jurnal. Nah, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah klik kata kunci. Ya, klik kata kunci judul kalian. Misalnya judul kalian itu apa? Maka kalian harus mencari kata kuncinya dulu dari judul kalian. Oke, saya mau nanya sekarang deh, Adrian. Adrian masih ingat nggak judul kamu apa? Judul Abdi Masnya apa? Adrian Maulana, Iya ingat Pak, nggak? Apa judulnya? Tolong sebutkan. ya, judul saya
Ini Pak, edukasi mengenai risiko pinjaman online SMA Bayangkari satu. Oke, Sama baik. Bayangkari. Berarti kata kuncinya adalah risiko pinjol gitu aja kali ya. Saya saya akan mengetik kata kunci judul kamu, risiko pinjaman online. Oke. Ketika saya klik kata kuncinya, maka akan muncul artikel-artikel terkait risiko pinjaman online yang sudah terbit duluan. Itu yang pertama kan. Maka setelah ada beberapa artikel terkait dengan pinjaman online atau risiko pinjaman online, maka kamu akan tahu artikel-artikel yang berjudul sama atau temanya sama dengan judul kamu itu pernah terbit di jurnal mana sih? Maka kamu juga boleh tuh mencoba untuk menerbitkan artikel kamu di jurnal itu. Paham ya? Jika satu ketika kamu diminta untuk menerbitkan tulisan kamu atau artikel kamu ke sebuah jurnal, maka kamu boleh spill salah satunya. Oke, sekarang saya mau klik ini aja ya. Mau klik ke salah satunya. Ini misalnya. Oh, ini langsung PDF-nya. Kalau bisa jangan ya. Jangan yang langsung PDF. Kalau bisa ke laman jurnalnya. Kita cek lagi ini jurnal misalnya. Masih sama. Cari yang ini, yang ada lamannya biar kita tahu itu jurnal apa. Sebetulnya tanpa kita apa namanya nyari yang ada laman jurnalnya atau beranda jurnalnya, kita juga tahu sebetulnya sih tadi dari kopnya, dari kop artikelnya. Bentar ya, ini masih loading, tunggu sebentar. Nah, ini adalah laman jurnal teman-teman. Namanya Jurnal Pengabdian pada Masyarakat IPTEK. Nah, saya nggak tahu dari mana nih, dari kampus mana ya. Yang jelas, ini adalah jurnal. Ini adalah beranda sebuah jurnal. Itu yang harus kalian pahami pertama. Kemudian yang berikutnya adalah, artinya ketika ada salah satu artikel yang judulnya berhubungan dengan pinjaman online, itu pernah terbit di sini, maka judul artikel kalian juga berpotensi bisa masuk ke sini. Itu yang harus kalian tahu. Nah, lalu caranya untuk bisa masuk bagaimana? Sebelum masuk, mohon pertimbangkan beberapa hal. Yang pertama adalah akreditasi si jurnal. Loh, jurnal ada akreditasinya? Iya, jurnal itu kayak kampus, kayak sekolah, punya akreditasi. Kalau kampus itu kan ada akreditasinya A atau unggul gitu ya, B atau baik, dan seterusnya. Nah, jurnal juga ada. Jurnal itu ada Sinta 1, 2, 3, sampai 6. Yang paling tinggi itu Sinta 1 di Indonesia. Nah, yang paling rendah itu Sinta 6. Ada juga yang belum terakreditasi jika jurnal itu baru 2 tahun. Ya, baru 2 tahun berdiri. Bagaimana melihat dia baru 2 tahun berdiri? Kita cek ya. Kita cek yang pertama volumenya. Perhatikan semuanya. Nah, kita bisa lihat di sini. Di sini ada keterangan volume ke-9. Volume ke-9 itu maknanya adalah jurnal ini sudah terbit selama 9 tahun. Ya teman-teman ya. Volume 9 itu maksudnya tahun ke-9. Nomor satu berarti dalam tahun ke-9 ini artikel ini ya, yang judulnya ini diterbitkan pada tahun ke-9 dan nomor satu itu maksudnya adalah gini, dalam 1 tahun biasanya bisa terbit 2 kali atau 3 kali. Nah, nomornya itu misalnya nomor satu berarti terbitan pertama pada tahun ke-9. Nomor dua terbitan kedua pada tahun ke-9. Kalau nomor tiga berarti terbitan ketiga pada tahun ke-9. Nah, jadi volume itu bukan terbitan. Volume itu adalah tahun. Ya, teman-teman ya. Volume itu adalah tahun, saya ulang kembali. Biar informasinya dari yang awal saja ya. Saya. Nih, ini dalam volume ke-9 nomor satu ini, itu ada banyak yang diterbitin tuh judul-judulnya selain judul ini tadi. Itu. Udah balik lagi ke sini sekarang, balik lagi. Nah, volume ke-9 itu di tahun 2023. Berarti sekarang nih di 2024 itu udah volume ke-10.
Nah, berarti lagi ya, jurnal ini sudah berdiri selama 10 tahun. Nah, kalau udah berdiri 10 tahun, paling enggak ini jurnal sudah terakreditasi. Ya, udah lumayan lumayan lama. Ketika sudah berdiri 10 tahun, paling tidak nih, dia terakreditasi Sinta 5 atau 4 lah paling tidak ya. Kita cek nih. Kita cek. Buat apa sih Pak kita mengetahui Sinta-Sintaan akreditasi dia? Untuk mengukur kemampuan. Ya, kita bisa nggak masuk ke sana? Ya, karena semakin tinggi Sintanya, maka akan semakin sulit masuknya. Maksud saya begitu. Biar kalian ya biasanya dia akan memamerkan biasanya. Ternyata di sini dia tidak memamerkan cinta berapa. Oke, kalau tidak memamerkan cinta berapa, maka kita yang cari tahu. Judulnya adalah Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEX. Oke, kita klik di sini teman-teman ya. Kita kita ke laman Sinta. Ini namanya Sinta nih. Kalau mau tahu dari mana ya dari ya cari di Google aja. Di Google kita klik Sinta ya, Sinta. Nah, ini akan kelihatan nih Sinta Kemendikbud. Sinta Kemendikbud. Nah, akan diarahkan ke sini. Kemudian klik pilihnya jangan author atau itu penulis ya, tapi pilih jurnalnya. Nama jurnal tadi, nama jurnalnya adalah apa ya? Saya lupa ya. Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEX. Oke, Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEX. Kita cek ada nggak nih? Nah, ini nih. Oh, nggak ada ya. Kemudian ada Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEK ini ya. Kita lihat ini Sinta 5. Nah, kalau Sinta 5 itu masih lumayan lah ya. Nah, ini S5 berarti dia Sinta 5. Kalau udah ada informasi tentang ini Sinta 5, berarti kalian akan lebih mudah masuk ke sini. Apalagi Sinta 6. Berarti oke lah bisa kita masukkan. Itu yang harus kita pahami pertama. Kemudian berikutnya kita kembali ke sini. Kita kembali ke laman jurnalnya. Ketika kita masuk ke sini, maka kita harus login dulu. Login ya, login bukan yang login dalam tanda kutip ya. Login ke sini nih. Login untuk bisa masuk. Tentunya agar bisa masuk, kita harus punya akun gitu kan. Nah, itulah yang harus kalian kerjakan pertama kali. Kalian kalau mau daftar ke salah satu jurnal, maka kalian harus bikin akunnya dulu. Kalian harus registrasi dulu. Oh, berarti logikanya begini. Kalau di tiap jurnal kita harus buat akun, artinya kalau semester berikutnya kami akan menerbitkan lagi ke jurnal yang berbeda, kita harus buat akun lagi dong, Pak. Iya, tiap jurnal harus punya akun. Makanya, kemudian salah satu syaratnya harus menerbitkan tulisan ke jurnal. Maka kalian harus punya akun tiap-tiap jurnal tuh yang mau kalian jadikan sebagai tempat untuk publikasi. Nah, dalam dunia kemahasiswaan itu kan jurnal itu menerbitkan tulisan kalian. Nah, ini adalah pengetahuan ya teman-teman, pengetahuan buat kalian agar kalian nanti nggak kaget dengan yang namanya jurnal. Kalian login tentunya ketika sudah registrasi. Nanti kalau udah login, masuk ke dalam laman awal, itu biasanya fitur utama ketika kalian sudah login itu adalah submit atau submission. Maksudnya apa? Submission itu mendaftarkan tulisan kalian agar bisa diterbitkan di jurnal ini. Tapi prosesnya nggak cepat. Itulah yang menyebabkan saya tidak meminta kalian untuk menerbitkan ke jurnal. Enggak, tenang aja. Untuk mata kuliah ini dan untuk semua PJBL itu udah sepakat tidak akan menerbitkan ke jurnal. Karena apa? Karena proses untuk menerbitkan ke jurnal itu idealnya panjang, nggak cepat. Tapi sayangnya tahun lalu itu ada kasus di mana dosen mata kuliah yang lain itu, saya nggak menyebut namanya ya, intinya ada yang mewajibkan untuk menerbitkan ke jurnal. Nah, akhirnya apa? Banyak yang konsultasi ke saya, Pak, bagaimana Pak cara menerbitkan ke jurnal, Pak? Rata-rata nih, Pak, saya panjang, emang begitu idealnya.
Tapi kami disuruh cepet-cepet punya LOA Pak biar terbit. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ya saya mengarahkan untuk bisa menerbitkan dengan cara yang lebih cepat. Ada istilahnya misalnya bla 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 gitu istilah untuk menerbitkan. Nah, saya nggak mau mengajarkan itu lagi. Kenapa? Karena ya mahasiswa jadi belajar main belakang gitu ya, main ordal. Ya, itu ada caranya sebetulnya, tapi saya belum mau menginformasikan itu. Kalau kalian belum butuh ya, tidak. Itu ada cara, tapi cara idealnya akan saya ajarkan dulu ya, cara idealnya. Maka nanti setelah submit, ya setelah kalian sebelum sebelum submit ya, ketika kalian sudah login, itu ada menu submit, tapi jangan pede langsung submit. Ingat ya, kalian punya artikel misalnya nih, udah nulis artikel dengan format tertentu, tahu-tahu udah bisa login ke sini. Jangan ujuk-ujuk langsung submit. Karena apa? Karena bisa jadi langsung ditolak. Oh, bisa apa langsung ditolak? Iya, karena kamu wajib menyesuaikan artikelnya dengan template yang dia tawarkan. Nah, biasanya dia punya template nih, ini templatenya. Ya, tiap jurnal itu akan memberikan templatenya dan kita harus mengikuti template mereka. Klik aja templatenya. Maka nanti akan diarahkan kepada bentuk. Nah, ini nih. Ini adalah template yang mereka tawarkan yang harus dipatuhi oleh kalian sebelum kalian submit. Nah, ini template ya. Jadi bentuknya harus sama kayak begini. Huruf-hurufnya. Nah, terkait isi kan kamu udah punya, udah bikin duluan. Kamu tinggal mengkopas atau menyesuaikan tulisan kamu biar bentuknya begini. Biar formatnya begini. Baru deh kalian melakukan submission dan prosesnya berjalan. Proses editingnya tuh banyak gitu ya. Sampai dengan akhirnya ke terbit. Gitu teman-teman. Jadi prosesnya nggak cepet, lama. Untuk bisa direspon aja kita bisa menunggu selama bulan-bulan, berbulan-bulan itu kalau Sintanya Sinta tinggi. Kalau Sinta 5 Sinta 6 ya paling berapa minggu teman-teman ya. Seperti itu. Kemudian sekarang kita kembali ke bagian template yang harus kalian tulis. Nih, saya cuma mau ngasih tahu yang saya ajarkan dan dosen-dosen mata kuliah bahasa Indonesia lain ajarkan, template-nya begini ya. Kamu harus template itu hanya masalah bentuk. Masalah isi itu ada semua. Misalnya judulnya ada kan. Di template juga ada nih. Di template. Mana template? Nah, judul juga ada kan? Ada tuh. Cuma cara penulisan aja yang beda. Terus apa lagi? Selain judul. Ya ada nama penulis. Ya di sini juga ada kok. Ada nama penulis. Ada abstrak. Sama. Di sini juga ada abstrak. Sama semua. Gitu teman-teman ya. Kecuali bagian ucapan terima kasih. Di bagian ucapan terima kasih kadang-kadang tidak ada di beberapa jurnal. Ya. Kita lihat di sini. Abstrak ada, kemudian pendahuluan ada, sama pendahuluan di sini juga ada kok pendahuluan. Cuma bedanya di sini dua kolom. Ya, yang tadi di sini itu cuma satu kolom pendahuluannya. Kemudian metode penelitian atau pelaksanaan kalau itu Abimas ya. Nah, di sini juga ada kok di kita ada metode juga. Tuh, walaupun tidak tulisan ada tulisan metode pelaksanaan. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Di sini juga ada sama hasil dan pembahasan. Tuh, hasil kegiatan kalau di sini. Di kita hasil dan pembahasan. Sama aja sebetulnya isinya. Nah, artinya saya akan mengajarkan format ini biar kalian siap-siap kalau satu ketika punya tugas membuat artikel dan diminta untuk menerbitkannya, paling tidak hal-hal inilah yang harus kalian tulis. Oke, sekarang kita mulai ke arah artikelnya. Kalian yang pertama adalah mengetahui format kertasnya. Kertasnya A4, kemudian berikutnya marginnya adalah 1 inci untuk semua bagian. 1 inci atas, bawah, kanan, kiri. Ya, semuanya 1 inci. Kemudian berikutnya hurufnya jenisnya Times New Roman semua, tapi ukurannya beda-beda. Nah, yang pertama judul. Judul yang kamu ambil dari laporan, ya, dari laporan ini kan ada laporan kemarin ya. Kamu ambil dari judul ini aja udah. Kamu kopas aja dari sini langsung. Dikopas, kemudian hurufnya atau ukuran hurufnya disesuaikan. Di sini 14, maka harus 14 juga.
Oke, gampang ya, tinggal kopas aja. Masih rata tengah, gampang. Berikutnya penulis. Penulisnya sebetulnya saya membolehkan semua nama mahasiswa ditulis, tapi tentunya kita kalian juga harus menyesuaikan dengan aturan dosen lain. Kalau dosen lain mau menulis semua, mau menulis hanya perwakilan saja, silakan. Ya, silakan tulis perwakilan nama kalian siapa aja yang mau tulis di sini. Kemudian ada nama dosennya juga siapa yang mengajar kalian siapa saja. Kira-kira begitu. Itulah yang harus kalian tulis. Kemudian setelah nama itu, maka harus ada keterangan nomor nih di atasnya. Seperti akar pangkat ya, posisinya di atas. Nomor satu seperti akar pangkat satu. Kemudian ditambah tutup kurung. Nah ini tutup kurung ini hanya sebatas template ya. Jadi biasanya hanya ada nomor. Tutup kurung nggak ada. Itu namanya template. Jadi kita harus menyesuaikan. Nah nomor-nomor ini buat apa sih Pak? Kan kita tahu Pak penulis satu ya tentunya ya nomor satu, penulis dua ya nomor dua, ngapain dikasih nomor? Nah, nomor-nomor ini gunanya adalah untuk memberikan informasi berikutnya. Lihat ya, di sini ada nomor-nomor nih. Nomor satu dan nomor dua itu dari fakultas yang sama kebetulan. Kebetulan. Nah, bisa jadi nih, nomor tiga, si dosen kamu, itu kan home base-nya bisa jadi bukan di UPN. Bisa jadi dari kampus lain. Kalaupun sama-sama dari UPN, dosen yang lain, MKWK yang lain misalnya, bisa jadi dia dari fakultas yang lain. Itu karena afiliasinya beda-beda antara penulis. Itu boleh Pak emang Pak? Boleh. Bahkan dari kampus yang berbeda juga boleh. Misalnya si penulis pertama dari UPN, si penulis kedua dari ini Unindra misalnya. Ketiga ya, misalnya saya nih nama saya. Tentunya saya fakultasnya bukan dari fakultas FISIP yang ada di UPN, saya dari kampus lain. Karena saya di sini sebagai dosen paruh waktu. Boleh begitu? Boleh. Oke, sebelumnya terkait dengan nama tadi, itu dipisahkan dengan tanda koma tiap namanya, dan nama dosen atau nama siapapun tidak perlu ada gelar. Walaupun gelar dosen itu profesor doktor misalnya. Itu nggak perlu ditulis nama profesor doktor, gelar profesor doktornya. Nggak perlu ya. Nama polosnya aja, nama lengkap polos. Tanpa gelar apapun. Baik, berikutnya afiliasi. Kalian kebetulan sebagai penulis mahasiswa berasal dari fakultas yang sama kan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik misalnya. Kemudian UPN sama semua nih. Anggaplah ada dua atau tiga perwakilan mahasiswa, maka nomor satu, dua sampai tiga itu fakultasnya sama. Sedangkan yang ketiga, tanyakan dulu ke dosennya. Ya, Bapak dari mana Pak? Home base-nya di mana? Oh, saya di UPN juga. Ya, kalau di UPN juga misalnya. Fakultasnya dari mana Pak? Fakultas apa? Oh, kalau dia bilang saya dari FISIP ya udah. Kebetulan dari FISIP juga ya udah berarti jangan dipisahin nih. Nomor dosennya jangan dipisahin dengan kalian. Anggaplah dosen kalian itu dosen MKWK yang satu lagi itu dari fakultas yang sama dan dari UPN juga. Ya udah tinggal koma nomor 4 misalnya. Misalnya gitu nomor 4 ada lagi ya dosen yang lain. Maka tulis juga nomor 4 di sini dari fakultas yang sama. Kecuali fakultasnya berbeda. Kira-kira begitu teman-teman cara penulisannya untuk afiliasi. Dan untuk afiliasi ukurannya sudah pakai ukuran 10. Di sini tadi nama orangnya, nama penulisnya pakai ukuran 12. Ya, times 0,12 di sini sampai ke bawah ini sampai email itu ukurannya 10. Spasinya 1. Di sini spasinya masih 1,5 untuk nama. Oke ya, email juga ditulis lengkap. Berarti kalau penulisnya ada 5, maka akan ada 5 email di sini. Ada nomor-nomornya untuk memberikan keterangan bahwa email ini adalah emailnya si Anu untuk penulis pertama. Begitu. Ini untuk afiliasi. Berikutnya, oke, kalau mau ada sesi tanya jawab nanti ya. Nanti kalau mau bertanya silakan ajukan saja. Berikutnya, abstrak. Abstrak ini tinggal kopas aja dari mana? Dari ringkasan. Ya, di laporan kemarin kan ada ringkasan. Makanya kemarin saya bilang, tolong buat satu paragraf terakhir yang isinya adalah tujuan. Kemudian setelah tujuan ada metode pelaksanaan. Sebutkan mitranya apa dan sasaran kalian itu siapa.
sampai ke hasil dan juga luaran abdi masnya apa. Dijelasin satu paragraf. Nah, satu paragraf itu di bagian ringkasan, maka akan kamu kopas semuanya. Jangan dari atas ya, tapi semua yang sedang membahas tujuan sampai hasil. Itu kopas, dan nanti letaknya akan ada di abstrak ini. Gitu, teman-teman ya. Jadi, kunci dari artikel ilmiah itu adalah laporan kalian harus udah jadi. Kalau udah jadi, tinggal dikopas yang dibutuhkan. Gampang banget. Versi bahasa Inggris dan juga versi bahasa Indonesia. Terkait dengan kata kunci kan udah ada juga di ringkasan. Nih, udah ada di ringkasan. Tinggal kopas aja. Tinggal kopas kemudian ikuti aturan yang ada. Apa aturannya? Kata kunci menggunakan italik misalnya maksimal 5 kata, maksimum seharusnya ya. Maksimum 5 kata atau frase. Ya, jadi kata kunci itu tidak hanya berupa kata, tapi bisa juga berupa frase. Gabungan dua kata tapi maknanya satu. Seperti yang pernah saya jelaskan. Oke, berikutnya adalah pendahuluan. Ya, abstrak udah ya, tinggal kopas aja, kemudian menyesuaikan dengan format. Kemudian pendahuluan juga nih. Pendahuluan untuk judul Times New Roman spasi satu. Ini juga sama nih. Naskahnya sampai selesai, itu kan nanti panjang, akan panjang. Spasinya juga satu, hurufnya juga 12. Kemudian dari mana ini pendahuluan? Kamu kan punya di laporan ya, bagian pendahuluan nih. Bagian pendahuluan. Ini kamu kopas semua, tapi nggak perlu dengan judul tema pembangunan ekonomi maritim, nggak perlu. Kopas aja semua bagian. Sampai ke bagian, ya ini kan nih, ini juga kamu kopas. Ya, analisis situasi juga kamu kopas sampai ke isu permasalahan prioritas. Ini kamu kopas semua jadi satu, masukkan ke bagian pendahuluan. Plek, selesai. Tinggal menyamakan spasinya, hurufnya, kemudian formatnya 2 kolom. Ya, enak banget. Asalkan udah jadi tuh, pakai sitasi-sitasi yang saya harapkan. Jadi udah ada sitasi di sini ngumpul. Ingat kan sitasi atau kutipan yang saya ajarkan beberapa pekan yang lalu? Dah, setelah kalian kopas bagian ini, rapihin, selesai. Tinggal metode. Nah, bukan tinggal ya, berikutnya metode. Metode dari mana? Di sini nggak ada metode, Pak. Oke, metode bisa kamu ambil dari solusi permasalahan. Ya, solusinya adalah kegiatan yang akan kalian lakukan. Nah, metode pelaksanaan bisa diambil dari bagian ini. Silakan, tinggal kopas lagi. Berikutnya apa lagi? Berikutnya ada hasil. Ya, hasil dan pembahasan. Nih hasil dan pembahasan dari mana ngambilnya? Ada juga di laporan kalian, ya. Yang pertama ini tahapan PJBL. Tahapan PJBL ini untuk bagian pembahasan ya. Bagian hasil kalau di laporan itu ada di bagian bawah justru. Nih ada di bagian bawahnya. Hasil di bagian ini nih. Nah, ini bagian hasilnya. Jadi dibalik aja posisinya. Kalau di laporan hasil itu belakangan, maka di artikel ilmiah hasil duluan. Kemudian baru deh pembahasannya yang ada di bagian tahapan PJBL dan seterusnya. Tinggal dikopas-kopas bagian laporan kalian, kemudian menyesuaikan lagi formatnya dengan yang ada di sini, Times New Roman, spasi satu, dan terakhir adalah simpulan. Di laporan kalian pun ada simpulan. Ya, ada simpulan. Tinggal apa? Tinggal kopas lagi. Ya, ini ada simpulan ini teman-teman. Silakan kalian kopas dari sini, kemudian masukkan ke dalam simpulan yang ada di sini. Berikutnya ucapan terima kasih. Ya silakan ucapkan terima kasih kepada semua pihak. Ini ada di kata pengantar ya. Ada di kata pengantar atau prakata yang udah kalian tulis duluan. Ucapan terima kasih kepada siapa kan udah kamu tulis. Tinggal kopas dari sana. Ya, gampang kan? Berikutnya adalah daftar pusaka. Daftar pusaka kan udah ada juga di laporan. Ini daftar pusakanya. Tinggal kopas lagi daftar pusaka yang ada di laporan kalian, kemudian masukkan ke sini. Selesailah artikel kalian. Jadi yang bertugas untuk membuat artikel ilmiah itu gampang banget sebetulnya. Ya, tinggal kopas-kopas hasil laporan kalian. Itulah yang dapat saya sampaikan hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan ajukan.
Mendeley pekan depan ya. Saya sih udah ada Mendeleynya nih, lihat nih, kalau mau tahu nih. Oh, belum belum share screen tapi saya ya. Oh, maaf, share screen dulu deh. Nih, ini ada Mendeley ini kalau kalian mau tahu nih. Tapi ya sebetulnya sih kalian bisa juga belajar dari YouTube ya. Kalau takut menunggu saya kelamaan. Karena kelas sebelumnya tuh belum saya ajarin. Saya terkendala dengan limit waktu. Nih di referensi. Ini ada Mendeley. Maka inilah yang harus ada di Microsoft Word kalian. Agar bisa ada Microsoft Word, kalian harus punya aplikasi Mendeley-nya. Seperti itu. Oke. Silakan jika ada pertanyaan, silakan ajukan teman-teman. Kalau ada pertanyaan, ajukan saja. Template-nya nanti akan saya kirim ke grup. Kalau tidak ada pertanyaan, ketua kelasnya siapa di sini? Saya Pak, Kristianto ya? Siapa? Nafi. Nafi. ya, PJ mata kuliah Bahasa Indonesia siapa? Chris, Pak. PJ Kris, mana mata Kris? kuliah Kris, nanti tolong data ya siapa yang gak hadir ya. Di sini cuma 34 termasuk saya. Berarti kan, maaf 35 termasuk saya. Berarti ada 34 mahasiswa yang hadir. Sedangkan jumlah kalian ada berapa? Jumlah mahasiswa keseluruhannya ada berapa orang? 37, Pak. 37 berarti ada 3 orang yang nggak masuk. Termasuk si Vidya itu tuh. Ya, 2 orang lagi siapa? Silahkan dicek ya. Kristianto, Maaf ada ya Pak, kalau Kristianto? maaf Pak, kalau di VIA itu udah nggak kehitung, jadi 37 itu udah nggak termasuk di VIA. Oh iya baik-baik. Terima kasih. Siapa yang ngomong tadi ya? Clara ya? Iya Pak. Iya Clara. Makasih Clara informasinya. Berarti ada 3 orang yang tidak hadir. Nah, kan nanti dicek siapa yang nggak hadir ya. Sekarang mohon tolong untuk screenshot. Bantu saya screenshot. Siapa yang mau nolongin saya? Ayo semuanya untuk on Saya cam boleh, ya. Pak. Iya silakan. Silakan Raihan. Ya, ini udah banyak yang on cam ya. Sisanya nggak apa-apa, anggap masuk aja. Yang nggak ada di Oke, Pak. sinilah yang nanti kamu cek siapa yang tidak ada. Bantu ya. Silakan, ayo. Raihan dimulai. 1, 2, 3. Udah, Pak. Oke, udah dua dua slide. Udah, Pak. Udah semua. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih semuanya, Kristianto, Raihan, dan seluruhnya ya. Seluruhnya yang sudah mengikuti perkuliahan hari ini. Sampai jumpa pekan depan ya. Jadi tugas kalian selain membuat membuat laporan, maka buatlah artikelnya. Ya, silakan ya. Intinya artikel akan tercipta kalau laporannya udah ada semua. Seperti itu, teman-teman. Sehat-sehat untuk semua. Semoga lancar apapun agenda kalian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Makasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Terima Pak. kasih, Pak. Sama-sama. Pasti Pak. Oke.